Setelah hampir 2 dekade jadi wajah kebijakan fiskal Indonesia, Sri Mulyani akhirnya resmi turun dari kursi Menteri Keuangan. Sosok yang pernah 2 kali dinobatkan sebagai menteri terbaik dunia ini meninggalkan panggung di saat krusial dan pasar langsung bereaksi keras. IHSG anjlok 1,28% ke level 7.007, rupiah melemah ke 16.498 rupiah, dan saham-saham bank besar jadi bulan-bulanan aksi jual asing. Pertanyaannya, kepergian Sri Mulyani ini cuma gejolak sesaat atau sinyal krisis kepercayaan yang lebih dalam, dan apa artinya buat investor retail kayak kita? Tapi ada yang unik, ketika saham perbankan jadi korban aksi jual asing, justru saham rokok mendadak jadi primadona. Hanya dalam sehari, beberapa emiten rokok melesat lebih dari 2 digit, seakan pasar menemukan pelarian baru setelah kabar reshuffle diumumkan. Di sisi lain, Menko baru Purbaya Yudi Sadewa langsung bikin janji besar. Target pertumbuhan ekonomi 6% dan IHSG bisa tembus 36.000 di 2035. Selama menjabat, Sri Mulyani dikenal ketat banget soal disiplin fiskal. Hampir tiap tahun cukai rokok naik 10 hingga 12% sejak 2017, PPN juga sempat naik dari 10% jadi 11%, sampai keluar program tax amnesty jilid 2. Kebijakan kayak gini bikin investor asing makin percaya, saham perbankan dan blue chip jadi penopang, tapi di sisi lain bikin saham rokok jalan di tempat. Nah, lonjakan saham rokok pasca reshuffle kemarin lebih ke euforia sesaat. Pasar lagi-lagi cuma spekulasi, jangan-jangan Menko baru Purbaya Yudi Sadewa bakal kasih napas lebih longgar buat industri rokok. Kalau soal pengalaman, Purbaya nggak bisa diremehkan. Pernah jadi ekonom di Dana Reksa, kepala ekonom Dana Reksa Sekuritas, deputi Kemenko Perekonomian, staf khusus Kemenko Marves, sampai terakhir ketua LPS. Tapi satu hal, dia belum pernah benar-benar jadi nahoda fiskal sebesar APBN. Jadi, pasar masih menunggu bukti, bukan sekadar janji. Purbaya Yudi Sadewa datang dengan optimisme besar. Ia melihat ada potensi ekonomi RI tumbuh 6% dalam 2 hingga 3 tahun, bahkan peluang IHSG bisa melesat ke 36.000 di 2035. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, target ini memang terdengar berat. Pertanyaannya, apakah target setinggi itu bikin kita ikut optimis atau malah makin ragu? Ajaib semua bisa.